kegiatan ini sebetulnya merupakan bagian yang paling utama kalau saya katakan sebagai seorang guru. Kita akan merancang rencana pembelajaran kita supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik, maka kita perlu mempersiapkan. Perlu persiapan di dalam membuat merencanakan sebuah proses pembelajaran. Pada umumnya kita ya biasa sih membuat RPP itu, saya kira hal yang biasa. Bapak Ibu pasti sudah sangat terbiasa gitu membuat RPP. Mengenai RPP-nya seperti apa, ya Bapak Ibu sendiri yang tahu lah. Saya juga mengetahui RPP saya itu seperti apa sesungguhnya. Mungkin hal-hal yang unik, yang menarik, yang selama ini kita alami, mungkin secara sadar atau tidak sadar, kita sudah melaksanakan membuat RPP. Ya walaupun mungkin ya saya katakan mungkin tidak 100% kita buat sendiri. Pada awalnya ini kita akan berbagi cerita bagaimana seorang guru seperti saya, mungkin juga Bapak Ibu guru itu mengalami membuat rencana pembelajaran. Kita lihat tayangan video berikut ini. Halo, teman guru belajar di seluruh Nusantara. Bagi guru, kita semua pasti tidak asing dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam video ini, kita akan menyaksikan diskusi beberapa orang guru mengenai aktivitas pembuatan RPP. Pak Ari, saya mau jujur nih Pak Ari. Yo. Satu, sebenarnya lo bikin RPP minggu ini. Saya tuh hanya ngikutin kegiatan dan nyelesain target materi dari buku paket. Saya tuh ngerasa banyak banget materinya dan waktunya nggak bakal cukup. Ya betul Pak. Buat RPP tuh ini nyita waktu banget. Bener. Saya aja membuat itu sampai 3 halaman. Rumit, nggak praktis. Gampang Pak. Pak Ari pengen tahu nggak cara praktisnya? Gampang. Kita tuh tinggal copy paste format milik temen yang udah membuat, tinggal copy paste saja. Atau cara yang lainnya atau tips yang lainnya tuh Pak Ari bisa ngunduh di internet. Banyak banget Pak Ari di internet, tinggal disesuaiin aja tema sama dan topik yang Pak Ari lagi cari. Iya, betul. Tinggal ngikuti langkah-langkah pembelajaran dari RPP itu, ya kan? Kita tidak buang-buang banyak waktu. Yang penting administrasi kita beres ya Pak ya. Kalau dicek kita tinggal nunjukin, nih ada buktinya, ya kan? Oh iya. Itu gampang kan? Nggak usah ribet-ribet. Hal ini adalah hal esensial yang menjadi inti kegiatan belajar mengajar dalam sebuah kelas. RPP seharusnya menjadi alat yang membantu guru untuk membuat rencana strategi pengajaran yang mendukung tujuan belajar murid-muridnya. Namun kenyataannya, RPP justru seringkali menjadi beban bagi guru. Guru melakukannya untuk sekedar memenuhi tanggung jawab administrasi saja, tanpa memahami esensinya. Dari pembelajaran minggu lalu, ternyata saya lihat murid-murid belum terlalu memahami konsep pesawat sederhana nih. Saya mungkin harus mengalokasikan waktu lagi untuk mengulang kegiatan ini. Oh gitu ya Bu. Terus gimana Bu? Bisa ibu bisa tahu murid-murid ibu itu udah ngerti? Pastinya nanti saya akan melihat apakah murid saya itu sudah bisa mengidentifikasi pesawat sederhana, menjelaskan cara kerjanya, mungkin seperti itu. Kalau saya lihat-lihat nih Bu, murid-murid Ibu tuh sangat semangat sekali deh ketika melakukan aktivitas seperti melakukan eksperimen Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau begitu mungkin saya lebih baik akan menyelesaikan murid saja kali ya. Jadi saya akan melihat bukti belajar dari kegiatan eksperimen pesawat sederhana misalkan, ya tentunya dengan kriteria tadi. Oh benar Bu. Cakupan belajar apa saja yang akan Ibu pilih dalam kegiatan minggu depan? Kan kalau aku lihat nih Bu, topik pesawat itu cakupannya cukup luas. Mungkin lebih baik saya fokuskan pada patrol dan roda berporos saja mungkin ya. Jadi saya akan buat RPP-nya sekarang nih. Oke. Nah, kalau saya nih untuk
kegiatan matematika minggu ini, saya akan lakukan analisis lagi deh Pak Bu untuk kebutuhan murid saya. Kalau saya lihat-lihat nih murid saya ini sudah mulai paham loh, khususnya untuk konsep luas dan keliling. Jadi saya harus menyesuaikan lagi kegiatan untuk mereka. Oh gitu, bener Pak. Usul lagi ya nih Pak, RPP yang kemarin tuh menurut saya bisa dilengkapin saja. Tambahkan kegiatan untuk murid-murid yang sudah lancar. Gitu sih menurut saya. Apakah Anda melihat perbedaan adegan tadi dengan adegan pertama? Ya, kelompok guru di adegan kedua lebih memiliki inisiatif dan kemerdekaan dalam membuat rancangan strategi mengajar bagi murid-muridnya. RPP dibuat tanpa beban dan berfokus pada kompetensi dan tujuan belajar murid-muridnya. Ya, baik Bapak Ibu. Dari tayangan video tadi, ternyata saya punya pengalaman yang serupa. Pengalaman saya kira-kira seperti ini. RPP saya mengunduh atau mendapatkan dari guru lain yang sudah membuat persis kayak tadi ya. Mengganti identitas sekolah, ya, namanya ganti SMP Negeri 1 Tulang Bawang Barat. Nama kepala sekolahnya diganti, nama gurunya diganti. Selesai. Isi perencanaan tidak diperhatikan kesesuaiannya. Barangkali rencana pembelajarannya itu, wah, kalau dicetak mungkin ada sampai ada yang 20 halaman, bahkan ada yang lebih. Mana sempat membaca, ya. Materinya tidak sebanyak perencanaannya. Lalu ya saya cetak begitu sebagai bahan kelengkapan administrasi. Ketika Pak Kepala Sekolah menginstruksikan nanti akan ada pengawas yang melakukan supervisi, maka siap, nggak perlu repot-repot, kita sudah punya. Mungkin Bapak Ibu punya tambahan cerita lagi yang lain gitu. Ya, mungkin nanti kita bisa berbagi. Lalu dari pengalaman tadi itu apa yang menjadi tantangan saya? Tantangan yang saya hadapi itu menjadi sebuah kesulitan. Kesulitan itu muncul seperti ini kira-kira. Kegiatan pembelajaran di kelas itu monoton dan pasif. Anak-anak ya kegiatannya tidak berkembang, ya hanya begitu-begitu saja. Pasif, anak-anak hanya sebagai audiens gitu ya, mendengar. Bapak Ibu guru itu sebagai narasumber, jadi seperti dosen yang memberi kuliah umum, kira-kira begitu. Pembelajaran langsung, nah ini pembelajaran langsung dengan metode ceramah itu menjadi metode favorit dalam pembelajaran. Lalu kreativitas siswa itu tidak muncul, ya karena apa ya? Ya mereka pasif tadi. Siswa apatis, tidak sesuai dengan minat dan bakat. Nah ini, kenapa siswa apatis? Karena mungkin kalau belajar tentang listrik, saya itu di rumah nggak ada listrik, nah, misalnya begitu. Atau lingkungan hidup saya itu kan di kebun, kerjaannya beres bapak misalnya. Ya listrik yang penting dipasang listrik, sudah selesai, sudah. Untuk apa kita belajar lebih banyak itu? Lebih baik belajar tentang bagaimana cara menderes karet yang tinggal disenggol saja seret langsung keluar getahnya banyak. Nah, itu tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa. Lalu pencapaian hasilnya sebagai ukuran itu tidak mencapai hasil yang maksimal. Jadi mungkin ketika kita mengadakan evaluasi di semester, lalu dilaporkan nih hasilnya, tempat saya berapa, tempat ibu tertingginya berapa, tertinggi 80, terendah berapa, terendah 15. Lalu rata-rata di angka berapa, rata-rata 30. Berarti kurvanya tidak normal ya, lebih banyak yang kecil daripada yang besar. Nah, akhirnya anak-anak, ya kita mengklaim anak-anak itu
bisa mengikuti pelajaran dengan baik, atau kita menjudge anak itu bahwa anak tidak rajin. Lalu apa kira-kira dengan tantangan seperti itu yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan? Maka saya akan berbagi prinsip mendesain strategi Merdeka Belajar. Jadi pembuatan perencanaan tadi itu menjadi bagian pokok sebelum nanti ada penilaian, ada hal-hal yang lain. Itu kita membuat perencanaan dulu. Perencanaan ini kita sudah punya standarisasi atau struktur baku lah dalam pembuatan perencanaan. Kita ada beberapa permen yang menginstruksikan susunan rencana pembelajaran itu seperti apa. Nah, di sini saya akan berbagi dengan sebuah cara yang sederhana untuk membuat rencana pembelajaran. Prinsipnya dalam belajar itu yang pertama adalah berpusat pada murid. Jadi bagaimana murid, keadaan murid seperti apa, itulah yang menjadi pusat pembelajaran kita. Lalu yang kedua adalah proses bersifat iterasi. Iterasi ya, bukan literasi, ada perbedaan. Lalu yang ketiga itu adalah cita, cara, dan cakupan belajar. Apa tujuannya, bagaimana caranya, bagaimana cakupan materinya. Kita akan lihat secara sekilas satu persatu. Yang pertama, berpusat pada murid. Murid yang akan mengalami proses belajar, sehingga desain belajar apapun harus dipastikan sesuai dengan profil murid. Jadi kita harus mengidentifikasi murid itu latar belakangnya seperti apa. Oh, kalau latar belakangnya keluarganya sebagai pedagang, ya mungkin akan berbeda pola pikirnya dengan murid yang latar belakang keluarganya sebagai petani. Demikian juga latar belakang keluarga yang lain. Lalu yang kedua, proses dalam pembuatan perencanaan itu bersifat iterasi. Iterasi itu berulang-ulang. Proses mendesain belajar bukan proses yang langsung jadi, tapi bersifat iterasi, dikaji dan diperbaiki berulang-ulang sampai menemukan desain belajar yang komprehensif. Nah, jadi kalau kita membuat sendiri perencanaannya, oh kok ini kok nggak bagus ya, hasilnya begini. Dengan catatan kita rencanakan, kita laksanakan. Nanti dievaluasi hasilnya. Lalu ada perubahan-perubahan kita tambahkan lagi atau mungkin ada perubahan di dalam perencanaan. Lalu cita, cara, dan cakupan. Ini merupakan tujuan dalam belajar. Lalu ada cara, itu rangkaian strateginya bagaimana. Kemudian cakupan, itu cakupan materi yang akan kita sampaikan. Nah, bagaimana cara kita membuat perencanaan secara sederhana supaya kegiatan pembelajaran kita itu menjadi lebih aktif, lebih sesuai dengan konteks, atau kita melakukan pembelajaran kontekstual dan lebih real dengan kehidupan anak-anak. Nah, maka kita membuat pola seperti ini. Kita sebut sebagai kanvas Merdeka Belajar. Yang pertama yang mesti kita cantumkan di situ adalah profil murid. Ini profil murid. Jadi kita harus melihat murid itu profilnya seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, lalu minat belajarnya seperti apa. Lalu yang kedua, kita perlu juga mengetahui, pasti ini dalam setiap pembelajaran kita harus menyiapkan ini belajar untuk apa sih, tujuan belajar kita apa. Lalu bukti dan asesmen. Bukti asesmen itu dalam proses pembelajaran itu apa hasilnya, itu ada buktinya berupa hasil produk atau hasil kerja siswa. Lalu asesmen, penilaian. Nah, penilaian yang sesuai dengan kegiatan yang kita rencanakan itu seperti apa. Lalu strategi pembelajaran yang perlu kita siapkan, strategi pembelajarannya seperti apa. Untuk mencapai tujuan tadi, kita memiliki satu strategi, yaitu serangkaian tahapan atau aktivitas belajar yang akan dilakukan oleh siswa. Lalu yang terakhir adalah cakupan.
cakupannya, materi pembelajarannya apa, tercapai supaya tujuan tadi tercapai. Mungkin tidak harus secara lebih luas, tapi mungkin kita satu poin-poin tertentu, bagian-bagian tertentu. Nah, ini contoh saja, contoh untuk pembelajaran Merdeka Belajar tadi untuk mata pelajaran IPA, karena saya mengajar IPA. Contoh yang pertama adalah kita mengetahui profil murid. Profil murid mungkin kita lihat dulu minatnya apa. Minat siswa mungkin di bidang teknologi informasi. Apalagi sekarang situasi perkembangan zaman sekarang itu teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting. Lalu mungkin ada yang minatnya di bidang olahraga atau bidang seni. Nah itu kita lihat dari minatnya. Lalu kalau kita lihat dari cara belajar siswa, mungkin ada yang cara belajarnya itu kinestetik, mungkin dengan bergerak sana sini. Ya baiknya jangan dimarah karena dia memang cara belajarnya begitu, nggak disuarakan ini. Nah, lalu yang kedua mungkin ada yang cara belajarnya itu visual dengan melihat begitu, dengan melihat, memperhatikan gitu. Ada juga yang dia cara belajarnya itu dengan auditory, mendengar. Mungkin dia nggak begitu perhatikan, dia kayaknya cuek, tapi begitu ditanya ngerti. Karena secara belajar dia dengan mendengarkan itu menjadi lebih bagus. Nah ini bagian-bagian dari cara belajar. Lalu pekerjaan orang tua ya juga menjadi poin penting. Apakah orang tuanya latar belakangnya pegawai negeri sipil, misalnya PNS, ASN atau TNI Polri misalnya, atau latar belakang keluarganya pedagang, yang tadi saya katakan mungkin pedagang atau wira swasta atau petani. Nah ini menjadi dasar kita di dalam proses pembelajaran supaya kita lebih sampai. Lalu yang berikutnya tujuan belajar. Contoh misalnya, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik rangkaian seri dan paralel. Misalnya ini tujuan belajar kita akan belajar tentang rangkaian listrik, seri dan paralel. Lalu kita akan melihat bukti dan asesmennya seperti apa. Oh buktinya nanti kita bisa mengumpulkan dari anak-anak berupa gambar rangkaian listrik. Dari hasil pengamatan ditampilkan, disajikan. Misalnya ada suatu peralatan rangkaian listrik, lalu anak-anak disuruh melihat gambar, buat gambarnya. Lalu penilaiannya bagaimana? Siswa bisa menunjukkan gambar rangkaian hambatan listrik dan hasil pengukurannya. Jadi kalau dalam IPA kita akan banyak praktek demonstrasi, mungkin dia melakukan eksperimen secara mandiri. Lalu berikutnya strategi pembelajarannya bagaimana? Yang pertama membuat gambar rangkaian listrik, lalu menyusun hambatan listrik membentuk rangkaian sesuai dengan gambar yang sudah disebutkan atau dibuatkan. Lalu mengukur hambatan rangkaian, lalu menghitung hambatan, lalu membandingkan hasil pengukuran dengan hasil pengamatan. Nah ini contoh strategi pembelajaran kita. Lalu yang terakhir cakupannya bagaimana? Cakupan materi tentang listrik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya anak-anak itu belajar tentang listrik itu di rumahnya ada. Peralatan listrik rumah tangga memiliki hambatan. Nah ini perlu diberikan penjelasan bahwa di dalam setiap peralatan listrik itu memiliki hambatan. Lalu susunan hambatan listrik seri dan paralel. Nah ini cakupan materi yang kita pelajari. Lalu dari kegiatan itu pelajaran apa yang bisa diperoleh dari pengalaman ini tadi? Saya memperoleh kira-kira memahami latar belakang, minat dan perbedaan cara belajar siswa. Jadi dengan proses ini tadi, pengalaman di dalam pembuatan RPP Merdeka Belajar ini, saya punya pengalaman yaitu bisa memahami latar belakang, minat dan perbedaan cara belajar siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih realistis dan kontekstual.
sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Lalu yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran yang fleksibel. Jadi rencana tadi itu mudah sekali kan, tidak perlu itu seperti borang saja gitu, tidak baku, bisa kita ganti, kita perbaiki, kita evaluasi supaya hasilnya lebih bagus. Lalu semakin berkembang dan menumbuhkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah siswa menjadi lebih aktif. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan dalam kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lain. Pada kesempatan yang akan datang, mungkin di kesempatan yang lain, di ruang yang lain, kita bisa berbagi pengalaman. Atau mungkin bisa berbagi, menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Dari saya menyampaikan materi ini tentang perencanaan atau pembuatan RPP Merdeka Belajar cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih dan selamat pagi.